Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala habibuna wa nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kama akhraja al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, addil amanata ila man i'taman. Nama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan fima akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, para ayah dan para bunda, wali murid dari Sekolah Islam Nelufar yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi para pemirsa yang turut mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita diperkenankan Allah Azza wa Jalla untuk dapat bersua dan berkumpul. Ya. Nahnu najtami' ya fi hadhihi al-fursah al-mubarakah insyaallah ya. Allah perkenankan kita untuk berkumpul dan berhimpun di kesempatan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah juga menghimpunkan kita semua di surganya nanti insyaallah taala ya. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini saya diminta untuk berbagi ya, yakni berkaitan dengan kajian pendidikan anak ya, atau pengasuhan atau parenting Islam, sebagaimana yang sudah disebarkan informasinya, yaitu berkaitan dengan ya, temanya adalah anakku tanggung jawabku, anakku adalah amanatku. Dan ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita tahu ya bahwa anak-anak kita sejatinya adalah amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing orang tuanya. Sehingga yang namanya amanat itu wajib untuk dijaga, dipelihara. Tidak boleh diabaikan atau ditelantarkan. Amanat itu wajib untuk disyukuri karena itu merupakan karunia dari Allah sejatinya. Kepercayaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya hingga Allah karuniakan anak. Dan yang namanya karunia itu harus disyukuri. Karena apabila kita mensyukuri karunia Allah atau nikmat Allah, Allah akan tambahkan. Sementara mereka yang mengabaikan, yang lalai, menelantarkan, maka ini sejatinya adalah bentuk kekufuran.
Dan siapa yang kufur dari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Dan anak itu tidak akan menjadi nikmat baginya, tapi menjadi nikmah, menjadi bencana baginya. Sebagaimana tadi telah disebutkan di awal, di muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 56 atau 57 ya, atau 58 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian. Jadi ini perintah Allah. Dan secara kaidah di dalam agama kita, ya, apalagi itu datang dari Al-Qur'an, maka kaidahnya adalah al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah itu membuahkan hukum kewajiban, artinya wajib. Ya, wajib hukumnya. Dan dan perintah Allah itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Dan di sini Allah dengan tegas memberikan perintah. Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memberikan perintah kepada kalian. Untuk apa? An tu'addul amanati. Agar kalian menunaikan amanat, agar kalian melaksanakan amanat-amanat ila ahliha, kepada yang berhak untuk menerimanya. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika kita bicara tentang amanat ya, maka sejatinya amanat itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan, yang harus dijaga oleh orang yang diberikan amanat tersebut. Ya. Dan amanat itu adalah sebagai wujud pengejawantahan dari mas'uliyah atau tanggung jawab. Untuk melihat apakah seseorang itu adalah orang yang bertanggung jawabkah ataukah tidak bertanggung jawab. Karenanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya ayatul munafiqi thalath. Tandanya orang-orang munafik, orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan, menzahirkan keimanan, keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dan mereka adalah manusia yang paling jelek di muka bumi ini. Dan Nabi SAW menyebutkan tandanya orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia suka berdusta. Dusta menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan realitanya, itu dusta. Ya. Jadi apabila seseorang itu berbicara lalu kemudian dia mengada-ada atau tidak sesuai dengan fakta dan dia lakukan dengan sengaja, maka dia telah berdusta. Dan itu tandanya orang-orang munafik. Dan ini adalah akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang ya harus dihindarkan dan harus diperingatkan. Terutama terhadap anak-anak kita. Dan lawan daripada dusta adalah as-sidq, kejujuran. Ini adalah akhlaknya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, maka dia mengingkari janjinya. Meskipun dia mengucapkan insyaallah. Bang, besok ya kita ketemuan ya, insyaallah. Insyaallah itu artinya iya. Jadi banyak orang yang menganggap insyaallah itu ya kalau jadi, kalau enggak. Ya, ini adalah suatu hal yang tentunya keliru. Dan siapa yang sengaja untuk ingkar janji, ya dia sudah berjanji kemudian dia ingkari, ya maka ini termasuk tandanya orang munafik. Juga wa idza tumina, apabila dia diberikan amanat, khana, maka dia berkhianat. Karenanya orang-orang yang amin, orang-orang yang menjaga amanat, lawannya adalah para khan, orang yang suka berkhianat. Karena itu siapa-siapa yang berkhianat,
maka itu merupakan tanda orang-orang munafikin. Jika Nabi SAW di sini konteksnya adalah lebih banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia, itu ketika dia berbicara, ya dia dusta, ketika dia berjanji dia ingkari, kemudian diberi amanat dia ingkar, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila Allah Azza wa Jalla yang memberikan amanat tersebut. Ya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sendiri, beliau menyampaikan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinilai ya sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila mani tamanak." Ya, tunaikanlah amanat. Laksanakanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat tersebut kepadamu. Ini perintah Nabi. Tadi perintah Allah, An-Nisa ayat 58 ternyata. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Itu perintah Allah. Sekarang perintah Nabi, addil amanah ila mani amanak, ya. Tunaikan amanat kepada orang yang menitipkan amanat kepadamu. Lantas bagaimana jika yang menitipkan amanat itu adalah Allah Azza wa Jalla? Karena kita nggak bisa pungkiri ya ikhwatal kiram rahiman wa rahimakumullah, bahwa anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada para orang tua. Allah jadikan dengan sebab pernikahan keturunan-keturunan bagi manusia, agar manusia dapat melestarikan keturunannya, agar manusia dapat menyalurkan syahwatnya, agar manusia bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, agar manusia juga bisa bersuka cita dan bersenang hati dengan keberadaan perhiasan, karena anak itu sejatinya adalah zinatu, ya, hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia, ya, dan juga agar manusia ada yang melangsungkan atau melanggengkan kebaikan-kebaikannya, meskipun dia sudah berkalang tanah. Taib, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jika kita misalnya ilustrasikan atau kita gambarkan ya, ini sesuai dengan judul kajian kita pada pagi hari ini, yaitu anakku adalah tanggung jawabku. Kita tahu bahwasanya ketika Allah memberikan anak kepada kita, maka di situ ada amanat. Amanat dari Allah. Karena sejatinya anak kita bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berhak untuk mengambilnya kapanpun Allah kehendaki. Ya. Dan Allah berhak untuk menanyakan, ya. Allah berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka-mereka yang Allah berikan amanat tersebut. Ya. Nah, oleh karena itu konsepsi yang harus kita pahami adalah yang pertama, ketika Allah karuniakan anak kepada kita, maka sejatinya anak kita itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu adalah hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita syukuri, ya. Karena ya, anak kita itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah haruslah dipelihara dan dijaga. Kemudian yang kedua, ya, kita juga harus memahami bahwasanya anak itu adalah tanggung jawab, ya, mas'uliyah, ya, yang harus dipelihara dan dijaga oleh orang tuanya pula. Karena apabila orang tua mensyukuri karunia Allah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, la in syakartum la azidanakum. Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah, kata Allah, nikmatku kepada kalian.
Jadi apabila Anda ingin mendapatkan tambahan kenikmatan, maka bersyukur kepada Allah. Namun apabila Anda ingin selalu merasa kekurangan, meskipun Anda ya memiliki banyak harta, tapi Anda selalu merasa kurang, itu semua adalah lantaran kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kita kufur kepada Allah. Sehingga kita akan senantiasa merasa kurang. Dan tentunya kita akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak adalah amanat yang harus kita pelihara, tanggung jawab yang harus kita jaga. Karena apabila kita tidak memelihara dan menjaganya, maka sesungguhnya kita telah berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah dikatakan ya, illa an hadhihi an-ni'ma wa hadhihi al-amanah, ya, hanya saja nikmat dan amanah ini la taktamilu illa bisalahil abna. Tidak akan sempurna melainkan dengan kesolehan anak. Ya, wa istiqamatihim ala dinihim, dan juga keistiqomahan mereka di atas agama mereka, wa husnil khuluq wa adabil Islam, dan juga dengan akhlak yang baik dan juga dengan etika-etika yang islami. Maka ini semua tentunya akan menjadikan nikmat itu semakin sempurna. Dan ini juga akan menjadikan amanat itu ya akan menjadi amanat yang telah diemban dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya manusia hanya bisa berusaha saja. Ya, manusia hanya bisa berikhtiar saja. Karena yang menentukan ya apakah anak ini soleh atau tidak itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu ikhwatal kiram, ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi dari sini kita harus tahu nih bahwa ada peran dzurriyyah, peran anak terhadap kita, terhadap orang tuanya. Ya. Dan ini karena sepertinya ya dari sekolah Neilufar itu sudah cukup sering ya membahas tentang peran anak ya. Jadi saya tidak akan membahas panjang lebar. Itu bagaimana peran anak di dalam Al-Quran sebagai hibah, sebagai pemberian dari Allah. Hibah artinya kalau secara bahasa adalah pemberian yang tidak mengharapkan imbalan, yang tidak mengharapkan ya balasan. Itu hibah. Dan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 49-50, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman lillahi mulkus samawati wal ardi ya yakhluqu may yasha wa yahabu liman yasha. Ya, inathan. Ya, wa yahabu liman yasha adz-dzukura. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah mencipta sesuai dengan kehendaknya dan Allah memberikan hibah, Allah memberikan hadiah, karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan juga ada yang Allah karuniakan anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus. Surat ya Asy-Syu'ara ayat 49. Dan ini menunjukkan anak itu adalah hibah, pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Kemudian juga anak adalah sebagai perhiasan, sebagai zina. Di antara dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 14, surat Al-Kahfi ayat 46. Ya. Dikatakan bahwasanya anak itu adalah zinatu al-hayati dunya. Ya, perhiasan ya dunia ini. Kemudian juga anak adalah amanat dan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian anak juga fitnah, ujian dan cobaan yang dapat melalaikan bagi orang tuanya. Bahkan anak bisa menjadi adu, musuh bagi orang tuanya sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat 14, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah dari mereka. Ternyata ada yang menjadi musuh. Ya, musuh di dunia dan musuh di akhirat. Ya. Wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Kemudian juga ada anak yang menjadi qurratul a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kita, menjadi dzurriyyah thayyibah. Tentunya ini yang kita harapkan. Ya. Lalu kemudian juga di situ ada tanggung jawab kita, peran kita sebagai orang tua. Ya, di antara peran kita adalah kita sebagai protektor, pelindung, ya.
Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melindungi keluarga kita, termasuk diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Dan tentunya kita juga penanggung jawab. Allah berikan amanat, Allah berikan tanggung jawab. Allah akan minta pertanggungjawaban tersebut. Ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Ya, setiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Demikian pula wal mar'atu, ya wanita itu juga apa? Ra'iyah. Juga seorang pemimpin, ya. Fi baiti zaujiha, ya, di dalam rumah suaminya, ya, wa ala auladi ba'liha au kama qala, ya, dan juga bertanggung jawab terhadap anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulah an ra'iyatiha, dan wanita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kalau kita perhatikan, laki-laki tanggung jawabnya lebih besar daripada wanita. Karena laki-laki diminta pertanggungjawaban tentang istrinya, tapi wanita tidak diminta pertanggungjawaban tentang suaminya. Dan ini menunjukkan adanya peran dan tanggung jawab yang berbeda antara wanita dan laki-laki, antara suami dan istri, antara ayah dan ibu. Juga yang namanya orang tua adalah sebagai muaddib, sebagai muallim, mudarris, pendidik. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada nabi kita yang mulia, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk mengerjakan salat dan berteguh hatilah di dalam mengerjakannya. Juga kita sebagai qudwa, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai role model untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita yang paling berpengaruh dari orang tuanya itu bukanlah sekedar perkataan ataupun nasihat. Tapi yang paling berpengaruh adalah apa yang kita lakukan. Contoh yang kita berikan. Apakah itu baik atau buruk, itulah yang akan mempengaruhi mereka. Bisa jadi kita banyak memberikan nasihat kebaikan buat anak-anak kita. Tapi kenapa kok anak kita malah berkebalikan dengan nasihat kita? Nasihat kita kok kesannya kok nggak ngefek, nggak mempengaruhi. Itu semua seringkali karena apa? Karena kita sebagai orang tua yang inkonsisten, tidak konsisten, ya, antara ucapan dan perkataan kita. Kita menasehati kebaikan, tapi ternyata kita sendiri yang pertama kali melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala murka dengan model-model manusia yang seperti ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi, ya, an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Kenapa kalian, ya, mengucapkan hal-hal yang tidak kalian kerjakan? Sungguh amatlah besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lantaran kalian, ya, tidak mengerjakan apa yang kalian ucapkan. Nah, oleh karena itu, apabila orang tua sadar dan paham, dirinya adalah role model, dirinya adalah contoh, kemudian dia menjadi percontohan buat anaknya, maka tentunya kebaikan itu akan diperoleh. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi dia akan mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu apabila orang tua mengajarkan, ya, perkara-perkara yang mungkin tampak remeh, tampak kecil, ya, misalnya adab melakukan sesuatu diawali dengan basmalah, dia mengucapkan bismillah, lalu kemudian diajarkan, ya, adab makan, adab bangun tidur, adab sebelum tidur, adab ke kamar mandi dan seterusnya. Dia ajarkan kebaikan-kebaikan. Dia ajarkan anaknya membaca Al-Quran. Bahkan dari awal kehidupannya, orang tuanya sudah mentalkin dia dengan kalimat thayyibah. Maka ketika anak itu mencontoh, mengambil pembelajaran tersebut dari orang tuanya,
maka pahalanya itu akan senantiasa mengalir kepada orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dan itu adalah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan langgengkan ya pahala bagi orang tua itu oleh sebab anaknya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah jeripaya dari kalian, upaya dari kalian. Nah, kalau kita perhatikan berarti ya para ayah dan bunda sekalian, kita ini adalah orang tua yang Allah berikan amanat. Amanat itu harus dipelihara, harus dijaga. Tidak boleh kita telantarkan, nggak boleh kita abaikan atau kita tolak. Karena apabila kita melakukannya, maka sungguh kita telah jatuh kepada suatu keburukan yang besar. Layak bagi kita dicap untuk menjadi seorang, mohon maaf, pengkhianat. Mengkhianati amanat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sejatinya adalah seorang waqi. Tugas kita adalah wiqayah. Artinya melindungi diri kita pertama kali dan juga ya keluarga kita, anak dan istri kita. Ya. Dan kita ini juga adalah seorang ra'i. Tugas kita adalah riayah. Ya, melakukan pemeliharaan. Ya. Kita wajib untuk memelihara ya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita dengan sebaik-baiknya. Kita pun juga sejatinya adalah seorang hafiz. Ya, seorang penjaga. Dan tugas kita adalah menjaga diri kita dan anak-anak kita dari berbagai macam keburukan. Kita juga adalah seorang hami. Tugas kita adalah himayah. Ya. Yaitu kita juga wajib melakukan perlindungan, memproteksi. Kita juga seorang wali. Tugas kita adalah ya wilayah. Artinya kita adalah sebagai pemimpin. Tugas kita adalah mengarahkan anak-anak dan keluarga kita. Demikian pula kita adalah sebagai seorang amir, seorang rais, ya, seorang mas'ul yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya kita adalah semuanya adalah pemimpin. Dan di antara bentuk amanat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan adalah kita wajib untuk mendidik anak kita di atas kebaikan, di atas akidah yang benar. Ya. Karena kita sejatinya adalah seorang murabbi. Tugas kita melakukan tarbiyah. Sementara kita tahu yang namanya tarbiyah itu adalah ya aktivitas tansyi'ah wa tanmiyah, menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak kita di atas kebaikan, di atas fitrahnya. Ya. Dan aktivitas tarbiyah itu adalah aktivitas ya kita melakukan perlindungan, penjagaan, mengurusi mereka, memelihara mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka. Itu tarbiyah. Dan tarbiyah itu mengharuskan adanya proses. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita ya, para ahli bahasa dan ahli tafsir yang mengatakan di antara makna tarbiyah itu sama akar katanya dengan kata Rabb, ya, seperti kata Al-Imam Al-Baydawi contohnya misalnya rahimahullahu taala yang mengatakan bahwasanya ya ar-rabbu minat tarbiyah, kata Rabb itu sama akar katanya dengan tarbiyah. Apa itu maknanya? Maknanya adalah ya insya'us syai' ila haddit tamam halan fahalan, yaitu menghantarkan sesuatu ya hingga ke tingkat kesempurnaannya atau ke tingkat optimalnya halan fahalan, ya, yaitu setahap demi setahap, perilaku demi perilaku. Juga demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ya seorang ulama juga yang ahli bahasa, yang mengatakan bahwasanya tarbiyah itu adalah tablighu syai' ya ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ia menghantarkan sesuatu ke tingkat optimalnya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi di situ ada tahapannya, ada tadarruj. Artinya sebagai orang tua di dalam melakukan pendidikan kita harus ngerti. Di sini ada proses. Ya, sebagaimana Allah Rabb kita telah mengajarkan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya
Di antaranya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Padahal Allah mampu untuk menciptakan semuanya itu hanya dalam seketika itu. Tapi Allah menciptakan dalam 6 masa dan Allah ceritakan, ya Allah khabarkan agar kita manusia bisa mengambil pelajaran. Ya, Allah sendiri yang Rabb kita yang maha sempurna, ya Allah tunjukkan betapa pentingnya sebuah proses. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah ciptakan 2 hari pertama bumi dulu. Ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian 2 hari berikutnya Allah ciptakan langit. Kemudian 2 hari berikutnya Allah sempurnakan bumi itu. Dengan pegunungan, dengan pohon, dan seterusnya. Allah ciptakan dalam 6 masa. Ya. Nah, demikian pula hendaknya kita sebagai manusia, gak bisa kita itu harus bersikap instan, cepat-cepatan. Semuanya harus pada saat itu juga. Apalagi pendidikan, itu ada proses. Dan proses inilah yang paling penting, yang harus kita lalui. Dan proses inilah yang akan dilihat oleh Allah. Dan yang akan dihisap oleh Allah, bukan hasil. Hasil ada di tangan Allah. Karenanya kita seorang murabbi. Kita juga seorang muaddib. Tanggung jawab kita kepada anak kita adalah seorang muaddib. Kita yang berkewajiban untuk mengajarkan adab kepada mereka. Mentakdib mereka. Mendisiplinkan mereka. Kemudian kita juga adalah seorang muallim. Yang tugasnya adalah mengajarkan ilmu, ta'limul aulad. Mendidik anak, mengajarkan ilmu kepada mereka. Tentunya ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Ilmu yang dapat menghantarkan seseorang semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang dapat menghantarkan seseorang ya dapat menuju ke surganya Allah dan menjauhkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita juga seorang mudarris yang melakukan tadris, yang memberikan dars, dirosah, pembelajaran, hal-hal yang bermanfaat buat anak-anak kita, termasuk di dalam urusan dunianya. Maka kita perlu mengajarkan mereka sejumlah maharat, skill, life skill. Karena itu sebenarnya tugas kita agar anak kita bisa survive menghadapi kehidupan nanti ketika dia sudah dewasa. Jangan sampai kita sebagai orang tua ya itu mendidik anak sehingga anak itu hanya bergantung kepada orang tuanya, tidak ada kemandiriannya. Ya, ini tentunya akan membinasakan anak, akan menyulitkan anak, menyengsarakan anak dan juga orang tuanya. Harus diajarkan tentang kemandirian. Itu tugas kita. Kita juga seorang muhadzib yang melakukan tahdzib, yaitu kita mendidik akhlak mereka, moralitas mereka, karakter mereka. Oleh karena itu pendidikan karakter yang paling utama adalah berada di rumahnya. Bukan di sekolah. Bukan di sekolah-sekolah karakter, bukan. Sekolah karakter ini adalah ya mungkin bagian dari dari penyempurna atau pengayaan. Tapi sejatinya karakter itu dibentuk dari dalam rumah. Nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian kita sebagai orang tua adalah mursyid yang melakukan irsyad, yang memberikan arahan, yang memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita juga adalah uswah, qudwah, teladan, contoh. Ya. Kalau kita perhatikan ternyata Masya Allah ya ikhwatal kiram para ayah dan bunda, betapa banyak tanggung jawab kita ya. Jadi betapa banyak ya tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada kepada seseorang ya melainkan sesuai dengan kapasitasnya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya Allah nggak mungkin memberikan tanggung jawab melebihi daripada kapasitasnya. Nah, dari sini ikhwatal kiram rahimana wa rahimakumullah. Kita bisa ambil pelajaran penting nih. Berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah karuniakan anak itu kepada kita. Artinya anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanat dari Allah untuk kita. Dan anak kita unik, khas. Berbeda dengan anak yang lainnya. Sesuai dengan apa yang cocok dan layak untuk kita. Karena Allah yang paling tahu dengan diri kita. Ya.
Sehingga dengan anak ini, sejatinya kita sebagai orang tua, Allah sudah berikan kita kemampuan-kemampuan untuk dapat mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Tinggal kita mau tidak. Mampu pasti, karena Allah sudah berikan. Mau, nah itu dia yang menjadi permasalahan. Orang tua mau tidak untuk mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Bukan masalah kemampuan, tapi masalah kemauan. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, anak-anak yang Allah berikan kepada diri kita, maka itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang tua. Sehingga yang paling bertanggung jawab terhadap anak itu adalah kedua orang tuanya, terutama bapaknya, abinya, dan dibantu oleh uminya. Dan sungguh suatu hal yang tidak elok, tidak layak, ketika orang tua Allah karuniakan anak yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, malah amanat ini dititipkan kepada orang lain. Entah itu kepada orang tuanya, entah itu kepada babysitter, entah itu kepada perawat, atau entah itu kepada ya daycare atau yang semisalnya. Ini berarti ya tidak optimal, tidak maksimal, atau bahkan mungkin juga lalai di dalam melaksanakan amanat dari Allah Azza wa Jalla. Anak itu tanggung jawab kita, orang tuanya. Tidak sepatutnya amanat ini kita serahkan kepada orang lain. Apalagi sampai menjadikan sekolah itu sebagai maksudnya diwakilkan orang tua untuk mendidik anaknya. Ini nggak bisa. Karena pendidikan pertama bagi anak itu ada di dalam rumahnya. Bagaimana menurut Anda? Ketika Anda misalnya mendapati ada seseorang, dia diberikan amanat oleh orang atau oleh atasannya, ya. Lalu kemudian ya orang ini setelah diberikan amanat, amanat tersebut malah dia titipkan kepada orang lain. Contoh misalnya, ini juga contoh yang saya sering kali mengulang-ulang. Ya, Anda diberikan amanat oleh atasan Anda, orang yang Anda hormati deh. Ya, dia punya sesuatu barang, kemudian dia ya karena ada sesuatu hal, dia titipkan itu kepada Anda. Nah, coba bagaimana pandangan Anda ketika itu? Ya, pandangan kita tentunya, orang ini memberikan titipan ini kepada kita karena dia tahu kita mampu untuk menjaga barang tersebut. Yang kedua, orang ini percaya dengan kita. Berarti ini kehormatan untuk kita sebenarnya. Dibandingkan orang lain, dia mempercayai kita gitu loh. Untuk menjaga barangnya tersebut. Nah, kalau dengan manusia saja, kita punya pikiran seperti ini, kita merasa terhormat, dan kita pun juga merasa berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut, lantas kenapa tidak kita lakukan, bahkan harus lebih utama lagi jika itu berkaitan dengan haknya Allah, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih kita merasa bahwasanya kita ini we are honor gitu loh, kita terhormat mendapatkan amanat dari Allah meskipun berat. Allah memberikan kita anak dengan keunikannya, dengan dengan keistimewaannya sendiri-sendiri. Pernah nggak sih kita merasa seperti itu? Nah, seharusnya orang tua dia hadirkan perasaan seperti ini. Ini yang akan menghantarkan dia semakin bersyukur kepada Allah. Karena ternyata Allah mempercayai dia. Untuk apa? Untuk menjaga amanatnya. Artinya Allah itu ya telah menetapkan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah tahu kita pasti mampu. Kita memiliki kemampuan, tapi seringkali kita diuji dengan kemauan. Kita mau enggak melaksanakan perintah Allah tersebut. Ini tanggung jawab dari Allah Azza wa Jalla. Tapi seringkali kita merasa ya kita anggap itu biasa saja, ataupun malah kita abaikan, kita lalaikan. Dan nasallallahu al-afiyah itu adalah perbuatan orang-orang yang khianat, apalagi khianat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Ini suatu hal yang sangat penting sekali yang perlu kita pahami bersama. Baik. Kita tahu ya bahwasanya ya ketika anak kita lahir itu yang pertama kali dia berinteraksi dengannya, dia lihat, dia dengar ya. Itu adalah siapa? Adalah orang tuanya, adalah rumahnya, adalah keluarganya. Oleh karena itu yang pertama kali membentuk
respon dia, reaksi dia, ya dari kehidupan awalnya dia itu adalah apa yang ada di mana, di rumahnya, orang-orang yang dekat dengan dia, terutama orang tuanya. Nah, oleh karena itu, ini adalah fase pertama, fase awal dari kita sebagai orang tua, ya, menginisiasi tentang pendidikan anak kita ini. Mulai dari awalnya, apa yang kita lakukan? Agama kita agama yang sudah sempurna. Dan di dalam buku-buku Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Abna sudah diterangkan oleh para ulama. Mulai dari kita menunaikan hak-haknya anak kita. Seperti contohnya kita berikan nama dengan nama yang baik. Nama yang tidak mengandung keburukan. Nama-nama yang yang mengandung tafaul, yang optimisme, namun tidak sampai jatuh kepada tazkiyah, yaitu mensucikan anak, ya. Lalu kemudian juga setelah itu kita tasmi, kita perdengarkan kalimat thayyibah. Bagi yang menguatkan pendapat bolehnya azan, silakan anak bayinya diazani. Namun bagi mereka yang menganggap hadisnya dhaif, maka silakan dia menyampaikan kalimat thayyibah lainnya yang mengandung kalimat tauhid, entah itu syahadat atau entah itu Quran atau yang selainnya. Ya, agar yang pertama kali didengarkan oleh anak adalah kalimat thayyibah. Ya, bukan kalimat-kalimat lainnya. Lalu kemudian ya anak tersebut ditahnik. Kemudian di hari ke-7 ya kita menyelenggarakan akikah. Kita sembelihkan hewan untuk dia dan seterusnya. Ini adalah bentuk perhatian kita kepada anak kita dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Ya. Dan ini adalah proses-proses ya yang sudah ada tuntunannya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa sejatinya pendidikan pertama anak-anak kita itu ada di dalam rumah kita. Dan itulah yang pertama kali membentuk karakter mereka. Ya. Di dalam sebuah syair disebutkan, ya. Wa yansha'u nashi'u al-fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Wa ma dana al-fata bihajji walakin yu'awwiduhu at-tadayyuna aqrabuhu. Artinya wa yansha'u nashi'u al-fityani minna, ya, yakni seorang anak yang dia bertumbuh ya dari kita, artinya anak kita, ya, maka ala makana awwadahu abuhu. Dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Bagaimana bapak telah menunjukkan kebiasaan-kebiasaan pada anak tersebut. Wa madanal fata bihajji, dan seorang pemuda tidaklah dia bisa dikatakan ya memiliki karakteristik, memiliki moralitas, akhlak yang baik atau agama yang baik, walakin yu'awwiduhu at-tadayyuna aqrabuhu. Ya, namun sebenarnya ya itu semua adalah tidak lepas dari pembiasaan yang dilakukan oleh kerabatnya, oleh keluarganya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya yang namanya kebiasaan-kebiasaan baik, adab, itu adalah berada di bawah tanggung jawab kita. Ya bukan di bawah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang lain, ya. Dan ikhwatal kiram, ya, rahiman wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, ya, tentunya tanggung jawab kita itu tidak lepas dari bagaimana visi kita di dalam membangun keluarga kita. Dan visi kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Agar kita sekeluarga Allah Subhanahu wa taala himpunkan di dalam surga sebagaimana Allah himpunkan di dunia ini. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Karenanya, ya, kalau kita perhatikan, misalnya di dalam surat At-Tur ayat 21, ini seharusnya yang menjadi motivasi kita. Bahkan juga menjadi salah satu ya ayat yang membentuk visi kita. At-Tur ayat 21 Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin.
Walladzina amanu, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Dan anak-anak mereka itu mengikuti orang-orang beriman ini di dalam keimanannya. Artinya, orang tua menjadi teladan. Orang tua menjadi contoh. Orang tua yang mendidik. Orang tua yang mengajarkan. Ya, masalah-masalah keimanan. Sehingga anak-anaknya itu mengikuti orang tuanya, orang-orang beriman tadi di dalam keimanannya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, meskipun nanti di surga, anak-anak ini berada di surga yang lebih rendah dibandingkan orang tuanya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan mereka, anak-anak ini dengan bapak-bapak mereka. Allah akan hubungkan nanti di surga, Allah pertemukan mereka. Allah kaitkan kembali. Ya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala-pahala amalan orang-orang beriman tadi. Bapak-bapaknya enggak dikurangin pahalanya. Tapi yang ada anaknya terangkat levelnya. Lantaran apa? Lantaran kita sebagai orang tua mendidik mereka terutama di dalam keimanan, sehingga anak-anak kita pun mengikuti kita di dalam keimanan. Allah akan himpunkan kita kembali di surga. Ini adalah visi setiap keluarga muslim hendaknya. Ya, kita ingin bersua kembali, kita ingin berjumpa kembali dengan anak-anak kita. Dan ikhwatal kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Juga yang enggak kalah pentingnya adalah apa? Visi kita untuk menghindarkan diri kita dari siksa neraka. Dari azabnya Allah berupa neraka. Karena siapa yang Allah jaga, Allah lindungi, Allah jauhkan dari neraka, maka pasti masuk surga. Ya. Meskipun ya, kita tahu para penghuni surga ahlul jannah itu ada yang harus mampir dulu di neraka. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ya dijadikan orang-orang yang langsung masuk surga, ya. Tapi ternyata ada di antara orang-orang beriman sebelum masuk surga mereka mampir dulu ke neraka. Dan 1 hari di neraka itu seperti 1000 hari di dunia, ya. Wal iyadzubillah, dan siksanya sangat luar biasa. Sehingga tidak sepatutnya seorang manusia meremehkan dengan anggapan yang penting saya beriman nanti juga masuk surga. Ya. Bisa jadi Allah akan memperpanjang siksanya dia sesuai dengan amalnya dia, sesuai dengan niatnya dia, sesuai dengan ya taksir ketika dia meremehkan ya tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari siksa neraka, maka sejatinya orang yang Allah jauhkan dari neraka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Karena tidak ada manzilah baina manzilatain sebagaimana akidahnya Mu'tazilah. Yaitu suatu tempat di antara dua tempat. Tempat di antara surga dan neraka. Itu enggak ada. Yang ada cuma 2. Imma surga, imma neraka. Ya. Dan para penghuni neraka ada yang kekal di dalamnya dan ada yang tidak kekal di dalamnya. Tapi penghuni surga semuanya kekal di dalam surga. Khalidina fiha. Karena itu siapa yang melindungi dirinya dan anaknya dari siksa neraka, maka kelak Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan kita jadikan surat At-Tahrim ayat 6 itu sebagai ya pendorong terkuat kita, sebagai ya dalil dari visi kita di dalam ya menjalankan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala apabila kita cermati memerintahkan pertama kali kepada siapa? Diri kita, diri sendiri, anfusakum. Diri kalian. Artinya adalah ya ibda ya bi anfusin. Ya Pak, ya ibda nafsaka. Ya. Mulai dari dirimu sendiri. Ya, nabda'u bi anfusina. Kita mulai dari diri kita sendiri. Karena adalah suatu hal yang tentunya ya akan sangat sulit bagi seseorang ketika dia tidak memperhatikan dirinya, lalu kemudian dia berusaha untuk memperhatikan orang lain. Ya, dia tidak menjaga dirinya, kemudian dia ya fokus menjaga orang lain. Itu bagaikan lilin. Ya, mungkin dia menerangi, tapi ternyata dia membakar dirinya sendiri. Dan tentunya bukan ini yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita selamat, keluarga kita juga selamat. Makanya seruan Allah pertama kali adalah kepada diri kita. Ini menunjukkan agar kita
menghargai diri kita. Karena tubuh kita ini sendiri adalah pemberian Allah. Amanat dari Allah. Yang harus kita jaga. Karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Tidak boleh kita sia-siakan. Ya, karena seseorang yang dia tidak bisa merubah dirinya, maka akan lebih sulit lagi baginya untuk merubah orang lain. Seseorang yang dia tidak bisa mendidik dirinya, maka tentunya akan lebih sulit baginya untuk bisa mendidik orang lain. At least dari sisi sebagai keteladanan. Makanya di dalam ku anfusakum, jagalah diri kalian, itu sebenarnya mengandung ya isyarat agar kita bisa menjadi baik dan bisa menjadi teladan. Contoh, ya setidaknya untuk keluarga dan anak-anak kita. Ya. Taib. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Di antaranya adalah dengan cara kita terus harus belajar, menuntut ilmu, terutama akidah, tauhid, perkara-perkara yang paling mendasar. Kemudian kita amalkan, praktekkan, karena mengamalkan ilmu itulah yang akan menjadikan diri kita sosok yang hakim, yang hikmah, menjadi qudwah, menjadi uswah bagi keluarga kita. Baru kemudian ketika kita belajar dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan ta'limuhu, maka pengajaran kita itu akan lebih mudah diterima. Kenapa? Karena kita menjadi sosok yang konsisten antara perkataan dengan perbuatannya. Nah, kemudian kita ajarkan, kita dakwahkan wa ahlikum. Ahlikum yaitu adalah kepada keluarga kalian. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika menerangkan tentang wa ahlikum ay adibuhum wa allimuhum. Ya, ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Ya, atau juga di dalam tafsirnya para ulama salaf intinya adalah disebutkan ya ta'muruhum. Kamu perintahkan mereka bi taatillah, untuk menaati Allah, wa tanhahum, dan kalian larang mereka dari maksiat kepada Allah. Dan kalian support mereka di dalam amal-amal ketaatan. Agar mereka bisa belajar, mendapatkan ilmu dari pengajaran kita, dan agar mereka bisa mempraktekkan. Baru kemudian setelah itu ke orang-orang yang lebih dekat, kerabat-kerabat kita, akrab fa'akrab. Ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu makanya ya ikhwatal kiram, ya kita harus memahami peran kita sebagai orang tua dan tanggung jawab kita sebagai orang tua ya di dalam menjaga dan memelihara anak-anak kita. Taib. Di bagian yang terakhir ini yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Quranul Karim itu berbicara tentang hubungan antara anak dan orang tua. Yang pertama di antaranya, Al-Quran berbicara tentang hubungan anak dan orang tua. Ternyata Allah jadikan hubungan ayah dengan anaknya itu sebagai objek sumpah. Ya, sebagai objek sumpah. Ya. Di antaranya di dalam surat Al-Balad. Ya. Di dalam surat Al-Balad ayat 3, Allah Subhanahu wa taala bersumpah apa? Wa walidi wa ma walad. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan juga bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di negeri ini, yaitu negeri Mekah. Wa walidi wa ma walad. Dan aku bersumpah demi bapak dan anaknya. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya beliau menukilkan tafsiran para ulama-ulama salaf, ya. Memang ada beberapa varian tafsiran. Ya. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid dan yang lainnya, dikatakan walid artinya orang yang melahirkan, walad artinya orang yang tidak melahirkan, yang tidak bisa melahirkan. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian ada tafsiran yang kedua, walid di sini artinya adalah Adam, bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Adapun walad adalah anak-anaknya. Jadi Allah bersumpah dengan Adam dan anak-anaknya. Ya. Nah, terus kemudian ya sebagian ulama yang lain lagi ya seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau lebih condong
bahwasanya ini bersifat umum. Jadi walid sini adalah semua orang tua, walad adalah semua anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ya orang tua dan anaknya secara umum. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hubungan orang tua dan anak. Kenapa? Karena sesuatu yang dijadikan sebagai al-muqassam bi, sebagai objek sumpah oleh Allah, itu menunjukkan ada keistimewaan. Seperti misalnya Allah bersumpah dengan wasyamsi, demi matahari. Ya, kemudian Allah juga misalnya bersumpah dengan wal asri, demi masa, atau sumpah-sumpah yang lainnya. Berarti objek sumpah itu memiliki keistimewaan. Nah, jadi dari sini kita tahu ternyata ada hubungan yang istimewa antara anak dan orang tuanya. Ya, dan ini adalah hubungan yang dapat terus ya bersambung. Maksud saya yang dapat terus berjalan, mengalir hingga hari kiamat. Ya, yaitu dalam hal kebaikan ataupun keburukan. Ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan ya, hubungan antara orang tua dengan anak ya, itu ternyata jika kita perhatikan ya, seperti Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah tentang ya orang tua terhadap anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya sebelum kewajiban anak terhadap orang tuanya. Jadi yang ditanya oleh Allah adalah tentang kita terhadap anak kita, bukan bakti anak kita terhadap kita. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ini menarik ya. Ketika Allah berbicara tentang kewajiban untuk berbakti, birrul walidain kepada orang tua. Seperti contohnya Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, Allah memerintahkan kalian ya, wa qadha rabbuka ya, Rabb kalian itu telah memberikan ketentuan perintah apa? Alla ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, yaitu Allah semata, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Juga dalam surat An-Nisa misalnya contohnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, sembahlah Allah semata dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kita perhatikan lagi misalnya surat Al-An'am ayat 151. Ya, Allah berfirman kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, "Ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan, ya, apa yang Rabbmu haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapa kalian. Ternyata hampir semua yang ada di dalam Al-Quran, kewajiban berbakti, berbuat baik kepada orang tua datang setelah tauhid. Dan menarik adalah di dalam surat Luqman. Ketika Allah membawa berita tentang nasihat Luqman kepada anaknya, nasihat pertama, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini nasihatnya Luqman, ya wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Di ayat berikutnya 14 dan 15 itu bukan nasihatnya Luqman, tapi Allah selingi. Karena di ayat yang ke-16 baru nasihat Luqman kembali. Jadi 14-15 itu nasihat Allah. Ya. Jadi setelah Luqman memberikan nasihat tauhid, Allah mengatakan apa? Apa namanya? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ya. Ya, anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, ya, agar mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya yang mengandungnya semakin lama semakin berat dan menyapihnya 2 tahun. Kalau kita perhatikan, di sini ada satu hal yang menarik ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad. Ya, kenapa Allah menyelangi nasihat Luqman alaihissalam setelah perintah tauhid? Seakan-akan di situ ada isyarat dari Allah kepada siapa saja dari orang-orang beriman yang menegakkan haknya Allah. Apa haknya Allah? Tauhid. Haknya Allah adalah tauhid. Maka Allah tidak akan lupakan
haknya orang tua. Yang dengan sebab orang tua, anaknya itu memahami tentang tauhid, ngerti tentang tauhid, tumbuh fitrahnya di atas tauhid. Maka Allah perintahkan kepada anak-anak manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Nah, oleh karena itu makanya, ya, apabila kita sebagai orang tua, kita menunaikan haknya Allah, dan kita ajarkan haknya Allah yang paling tinggi kepada anak-anak kita sebagai tanggung jawab kita terbesar, menjalankan amanat Allah ini, adalah kita membangun koneksi anak kita dengan Allah penciptanya. Agar anak kita, mereka mengenal penciptanya, mencintai penciptanya, dan menegakkan hak-hak penciptanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepadanya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak yang soleh. Bi'idznillah ta'ala. Ya. Nah, taib. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya hal ini tidak lepas dari apa? Dari kita sebagai orang tua yang harus menjalankan tanggung jawab kita. Kewajiban untuk mendidik. Ya, sebagaimana tadi surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Juga di dalam surat Thaha misalnya 132 ketika Allah berfirman kepada nabi kita, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat wahai ya Muhammad, ya wastabir 'alaiha. Dan berteguh hatilah, ya. Artinya bersabarlah engkau dengan kesabaran yang luar biasa di dalam melaksanakannya. Ya. Nah, oleh karena itu, siapa yang melakukan ini semua, maka anak-anaknya itu akan mengikuti orang tuanya di dalam kebaikan, di dalam keimanan. Sebagaimana tadi surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'in. Orang-orang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal-amal mereka. Meskipun demikian kita juga harus sadar nih. Nabi mengatakan inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk jerih payah kalian. Tapi secara asal, ya sebagaimana tadi di surat At-Tur ya, di dalam lanjutan ayatnya, kullum ri'im bima kasaba rahin. Ya, tiap-tiap manusia itu terikat dengan amalnya masing-masing. Artinya, kita tidak punya konsep penanggungan dosa. Dosa anak kita ditanggung oleh bapaknya. Dosa istri ditanggung oleh suami. Tidak. Gak ada konsep penanggungan dosa di dalam agama kita. Tapi yang ada adalah pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban. Sejauh mana kita berusaha untuk mendidik anak dan keluarga kita. Itu yang diminta pertanggungjawaban Allah. Adapun anak melakukan kemaksiatan, anak melakukan dosa, maka akan diminta pertanggungjawaban kita. Kalau kita sudah menunaikan tugas, maka sudah selesai. Kita sudah terlepas. Karena yang dilihat Allah adalah prosesnya. Ya, adapun hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, jangan heran apabila contohnya di dalam surat Luqman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian. Dan wakhshaw yauman, dan takutlah dengan suatu hari, la yajzi walidun aw waladihi, yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat membantu anaknya. Ya, wala mauludun huwa jazin ya an walidihi syai'an. Dan tidak pula seorang anak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Dan janji Allah itu amatlah benar. Ayat ini sebenarnya tidak kontradiksi. Karena sejatinya setiap orang itu akan akan bertanggung jawab dengan dirinya mereka masing-masing. Tapi ayat ini bersifat umum sebenarnya. Dan keumuman ini itu bisa dikecualikan dengan dalil-dalil yang lainnya. Ya, seperti hadis Nabi ketika anak-anak itu bisa menjadi syafi'an, memberi syafaat bagi orang tuanya. Ya. Juga kalau kita perhatikan di surat Abasa contohnya. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana ketika itu ya seseorang pergi lari menjauh dari saudaranya. Pergi menjauh dari ibu dan bapaknya, dan pergi menjauh dari istri dan anaknya.
Juga demikian Allah menyebutkan hari kiamat itu adalah hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak berguna. Di hari itu harta dan anak-anak. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sejatinya masing-masing kita nggak akan menanggung ya satu dengan yang lainnya. Tapi ada di situ manfaat. Ya, ada di situ kita bisa memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Ya, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya ikhwatal kiram, coba kita perhatikan bagaimana orang kafir, orang-orang mujrimin, ya. Orang-orang mujrimin ketika di hari kiamat, ya. Ketika di hari kiamat, ketika Allah tunjukkan kepada mereka azab, maka mereka pun berharap, ya. Apa namanya? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ya. Yubassari apa namanya? Yubassarunahum, mereka saling memandang satu dengan yang lainnya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang-orang mujrim itu mereka berangan-angan kalau sekiranya dia bisa ditebus ya dari azab dengan menumbalkan anak-anaknya. Bayangkan, ingin menumbalkan anaknya agar dia bisa selamat sebagai tebusan baginya. Bukan cuma anaknya, wa sahibatihi wa akhi. Juga istri dan saudara-saudaranya pun juga mau dia tumbalkan sebagai penebus dirinya dari azab. Bahkan bukan cuma istri dan anaknya doang. Wa fasilatihi allati tu'wi. Ya. Wa fasilatihi, yaitu keluarga besarnya. Ketika di dunia, keluarga besar yang biasa melindungi dia. Ya allati tu'wi, ya, yang biasa melindungi dirinya di dunia juga mau dia korbankan, mau dia tumbalkan. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji. Dia mau korbankan, tumbalkan semua orang di muka bumi ini. Ya, thumma yunji, agar dia bisa selamat, agar dia bisa menyelamatkan diri. Tapi Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, ya. Api yang bergejolak. Nah, jadi dari sini ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ternyata orang-orang kafir sendiri ya, mereka itu rela untuk menumbalkan anaknya di hari kiamat. Padahal mereka tidak mendidik anaknya di atas kebaikan-kebaikan. Ya, dan oleh karena itu makanya kita sebagai orang tua muslim ya, hendaknya kita sadar dengan hal ini dan kita jadikan anak kita ya itu sebagai amanat yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Nikmat yang harus nantiasa kita syukuri dan kita pelihara dengan hati kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Dan juga harus kita lindungi anak kita dari keburukan dan kita didik mereka dengan sebaik-baiknya ya, agar anak-anak kita ini bisa menjadi ya agar anak-anak kita ini bisa menjadi salah satu amalan kita yang senantiasa mengalirkan pahala untuk kita, sebagaimana sabda Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal, di antaranya adalah waladun shalih yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.